Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Yang saya hormati Rektor Institut Agama Islam Darussalam Martapura, Bapak Profesor Dr. Hafiz Ansari AZ MA. Yang saya hormati Wakil Rektor 1 Bapak Dr. Haji Ahmad Fauzan Saleh MAG. Yang saya hormati Wakil Rektor 2 Bapak Dr. Haji Muhammad Kuswini MAG. Yang saya hormati Wakil Rektor 3 Bapak Dr. Andes Haji Izzuddin MAG. Yang saya hormati juga Ibu dosen Novia Winda SPD MPD sebagai dosen mata kuliah Bahasa Indonesia. Mari puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang mana berkat rahmat dan karunia-Nya telah memberikan kesehatan kepada kita dan bisa berada di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita masih dalam kondisi pandemi COVID-19, sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Sudah banyak korban berjatuhan karena virus yang mematikan ini. Tak jarang korban itu adalah dari keluarga kita, teman kita, dan orang-orang yang ada di sekitar kita. Bahkan kita semua sudah mungkin bosan dengan kondisi seperti ini dan bosan dengan kata-kata soal pandemi COVID-19. Namun senantiasa diingatkan bahwa dengan adanya pandemi COVID-19 ini hanya akan berakhir apabila kita mempunyai pendirian yang tangguh, semangat, dan taat kepada protokol kesehatan. Saudara-saudara sebangsa setanah air, di pandemi COVID-19 ini juga sangat berpengaruh terhadap suatu penganggaran tingkat satuan kerja, terutama dari lingkup Kementerian Agama. Dan dari pengaruh hal ini, setiap satuan kerja yang ada di lingkup Kementerian Agama maupun dari MTS swasta maupun MTS negeri, MA swasta ataupun negeri, melakukan penghematan terhadap anggaran dana BOS dari Kemenag maupun negeri sebesar 100.000 per siswa dari tahun 2020 sampai tahun 2021. Dan ini juga adalah sesuatu hal yang berada di luar pemikiran kita semua. Harapan ataupun gagasan kita agar semua bisa tercapai diselesaikan dengan secara cepat dan efektif tanpa adanya sesuatu kekerasan yang tidak kita inginkan. Dan jika virus seperti ini akan terjadi lagi, harapan kita semua agar bisa diselesaikan dengan baik dan cepat. Dan pada tahun 2022 juga, untuk anggaran dana BOS kembali terjadinya sesuatu pemblokiran terhadap anggaran dana BOS sebesar 200.000 per siswa dengan surat edaran resmi dari Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan dengan nama Perjanjian Kinerja atau disingkat dengan Perkin. Isi perjanjian tersebut adalah jika pada saat triwulan 3 atau sampai bulan September tidak tercapainya suatu realisasi anggaran dana BOS sebesar 75%, maka akan dilakukannya diblokir untuk anggaran dana BOS tersebut sebesar 200.000 per siswa. Dan dalam surat yang telah tercantum dari Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan dengan nomor surat 2895 K besar W titik 17.1 strip 1 OT besar titik 01.1 12/2021 dengan hal atau isi yaitu penyusunan perjanjian kinerja
tahun 2022 pada Satuan Kerja Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan. Saudara-saudara sebangsa setanah air, mari kita pegang teguh nilai-nilai toleransi, Bhinneka Tunggal Ika, dan bergotong royong dan Pancasila dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kita lewati ujian pandemi dan ujian-ujian lain setelah ini dengan usaha yang teguh dan disertai dengan doa dan harapan yang tulus. Kita jaga kesehatan kita, disiplinkan diri dalam protokol kesehatan, serta saling menjaga dan saling membahu. Tidak ada yang bisa aman dari ancaman COVID-19 selama masih ada yang menderita. Kita juga menyadari bahwa adanya kepenatan, kejenuhan, kelelahan, kesedihan, dan kesusahan selama pandemi COVID-19 ini. Kita juga menyadari begitu banyak kritik kepada pemerintah, terutama terhadap hal-hal yang belum bisa mereka selesaikan. Dan saya mewakili atas nama pemerintah sebagai warga masyarakat Indonesia mengucapkan terima kasih banyak untuk seluruh anak bangsa yang telah menjadi bagian dari warga negara yang aktif dan terus ikut membangun budaya demokrasi. Dalam Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh dan menjadi semboyan bulan kemerdekaan pada tahun ini dan tahun berikutnya. Dan semua itu akan hanya bisa diraih dengan sikap terbuka dan siap berubah untuk menghadapi perkembangan dunia yang penuh dengan disrupsi ini. Dan Indonesia tangguh dan Indonesia tumbuh hanya bisa dicapai jika kita semua bahu-membahu dan saling bergandeng tangan dalam satu tujuan. Kita harus tangguh dalam menghadapi pandemi dan berbagai ujian yang akan kita hadapi, dan kita harus terus tumbuh dalam menggapai suatu cita-cita untuk bangsa. Semoga Allah, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa meridai dan mempermudah upaya bangsa Indonesia dalam meraih Indonesia maju yang dicita-citakan. Dirgahayu Republik Indonesia, dirgahayu negeri Pancasila. Merdeka, merdeka, merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selalu maju dan saling bahu-membahu dalam kehidupan. Salam cinta untuk Indonesia. Bumi Makmur, 31 Desember 2021. Mahasiswa Institut Agama Islam Darussalam Martapura, tertanda Salipudin. Terima kasih banyak.